Apa itu doa? Sebuah tradisi, ritual, jimat keberuntungan, daftar kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk menenangkan Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, atau setidaknya menghindari kemalangan. Doa sering disalahartikan, diputar balik maknanya dan dibingungkan. Namun seperti ada pepatah mengatakan, doa adalah berbicara pada Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada alam semesta menjadi ciptaan, yang memberikan kehidupan dan nafas kepada kita, yang memegang seluruh isi dunia. Tuhan inilah yang menginginkan kita berbicara kepadanya di antara semua ciptaan yang ada. Dia sungguh peduli akan kita, pribadi demi pribadi, satu persatu. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Tuhan yang demikian, dimanapun kita? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas apa yang telah Ia perbuat, atau berseru kepadanya ketika kita butuh pertolongan, ketika kita butuh pengampunan, ketika kita takut, bersyukur atas semua berkat, atau bertanya dari mana makanan kita esok hari akan datang? Mengapa kita hidup terpisah darinya? Ini bukanlah sebuah rumus tentang padang rumput manapun, sebuah dunia sempurna yang terpilih secara khusus dalam ruang dan waktu. Ini hanyalah sebuah ketaatan. Tuhan telah membuat dirinya tersedia untuk kita. Dia ingin mendengar kita. Dia ingin kita percaya padanya, mengakui ketergantungan kita akan Dia, mendekat kepadanya yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Datanglah padanya dengan penuh keyakinan, karena Kristus telah merobek tirai pemisah. Dia menghapus dosa yang menghalangi kita dari hadirat-Nya, dan kita dapat hidup bersekutu dengan Allah. Karena itulah kita memohon agar kerajaan-Nya datang. Kehendak-Nya terjadi di bumi dan dalam hidup kita, sebagaimana dalam surga. Itulah doa. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang pasti muncul seperti fajar di dalam hidup kita. Kemunculan Tuhan tentunya akan membawa kedamaian yang tidak akan mungkin diberikan oleh dunia ini. Oleh karena itu mari kita membawa seluruh hati kita, pikiran kita, keberadaan diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan yang baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya secara rohani. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur
karena diberikan anaknya. Yesus dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya. Yesus kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Yang wanita saja dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Amin. Pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya. Katakan sungguh kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang terus berbelas kasihan kepada setiap kami. Di malam hari ini Tuhan, kami rindu bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau, intim dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, balut kami dengan kekudusan-Mu Tuhan, agar pada saat kami mau terhubung dengan Engkau, dosa kami tidak menghalangi kami, namun justru kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang memenuhi kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau pada malam hari ini melalui doa, melalui puji-pujian. Terlebih khusus kami dipenuhi oleh firman-Mu yang hidup itu. Tolong kami, jangan biarkan kami lalu dari hadapan Tuhan, namun biarkan hati, jiwa, seluruh eksistensi diri kami, jiwa kami, pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada Engkau ya Tuhan.
Kami mau datang kepada Engkau dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jangkau setiap kami dengan kekudusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mengapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus mengenal Bapa dan Dia mengenal dirinya. Pengenalan Yesus yang membuat Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang dikenal oleh Yesus adalah Allah yang terus beranugerah, punya rencana yang indah bagi setiap kita. Dialah Bapa Surgawi, Bapa yang terus memelihara hidup kita. Mari kita datang dengan naikkan pujian Bapa Surgawi sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu pada. Kita ulangi pujian ini, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan bersama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan bersama. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. katakan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha murah. Dia mau supaya anak-anaknya menyandarkan diri penuh pada Tuhan, membawa segala keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mau supaya kita menjadi pendoa-pendoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita,
bagi keluarga kita, bahkan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, saya akan memimpin kita di dalam beberapa pokok doa. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari mengambil waktu di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saya, sekalipun kita jauh jarak. Namun kita terhubung intim, dekat, bersatu dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa tubuh, jiwa, raga, fisik kami adalah fisik yang lemah, fisik yang rapuh, fisik yang mudah terkena virus. Namun Tuhan, di dalam segala keterbatasan kelemahan kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengerti akan keberadaan diri kami, Allah yang ada, Allah yang terus menguatkan kami. Pada malam hari ini kami mau bersatu hati berdoa bagi tim dokter, tim medis, para perawat. Tuhan, jangkau setiap mereka, dimanapun mereka berada. Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya pergumulan, mereka juga punya ketakutan. Tuhan, antarkan iman yang besar bagi mereka, supaya mereka tidak pernah gentar sedikit pun, karena mereka dilindungi, dijaga oleh Engkau ya Tuhan. Bapa, dari tempat kami masing-masing kami mau berdoa, kiranya berkat-Mu tercurah atas para dokter, atas tim medis, atas setiap perawat, bahkan alat-alat medis yang dibutuhkan. Kami mohon Tuhan, Engkau adalah Allah yang kaya, Allah yang sanggup menyediakan segala hal. Asalkan kami mau bersandar penuh pada Engkau ya Tuhan. Bapa, tolonglah setiap kami, tolonglah setiap tim medis yang ada di negara kami, di kota kami, maupun yang ada di seluruh negara-negara di dunia ini ya Tuhan. Bapa, jangan biarkan mereka berjalan sendiri di dalam kesia-siaan ataupun ketakutan, kegentaran Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa bagi staf, karyawan, driver, para security, GKA, Gloria, bersama dengan seluruh keluarga mereka Tuhan. Mereka juga membutuhkan kemurahan-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap mereka. Berikan damai sejahtera atas keluarga mereka ya Tuhan. Sehingga mereka di dalam keadaan pandemik seperti ini pun, mereka mempunyai iman yang besar kepada Engkau, pengharapan yang baru, dan hati mereka terus dibaharui oleh Engkau. Bapa, berikan kesehatan yang prima. Kebutuhan mereka Tuhan penuhi. Baik itu kebutuhan secara jasmani, Tuhan juga akan lengkapi kebutuhan mereka secara rohani ya Tuhan. Supaya mereka tidak pernah gentar galau sedikit pun, karena Tuhan berserta dengan mereka. Allah Immanuel yang mereka sembah itu terbukti ya Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, hanya kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup yang bisa mengubahkan konsep pikiran mereka untuk mereka mau datang kepada Engkau. Bapa di surga, kami berlutut bersatu hati pada malam hari ini juga, menyerahkan pergumulan finansial dari setiap jemaat. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh berserah penuh pada Tuhan. Mungkin pada saat ini kami berhutang, orang lain tidak tahu pergumulan kami. Mungkin pada saat ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan esok hari. Kami harus makan apa? Kami dapat uang dari mana? Kami tidak tahu esok hari. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Bapa Sorgawi memelihara hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh jemaat. Kalau Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kami setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun,
bahkan 80 tahun Tuhan sudah pelihara. Bukan hal yang mustahil kalau Tuhan menyediakan segala hal yang kami butuhkan ya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus beriman. Tuhan bukakan jalan keluar untuk relasi pekerjaan dari setiap jemaat kami ya Tuhan. Supaya mereka boleh terkonek dengan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan income yang tepat. Dan Tuhan berikan kemurnian hati. Hati yang sungguh condong hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan doa kita pada saat ini. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kemurahan Tuhan yang menjangkau setiap kita untuk memperoleh pengharapan penuh di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan berdoa untuk beberapa pokok doa lagi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk relasi kami pribadi lepas pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Mungkin pada saat ini kami sudah lama tidak saat teduh, kami sudah lama tidak membaca Alkitab, kami sudah lama tidak terkonek dengan Engkau Tuhan. Kami lebih condong kepada uang kami, kami lebih condong pada kesehatan kami, kami lebih condong pada kekuatan kami lebih condong pada hobi dan keuntungan diri kami. Kami lupa akan Engkau Tuhan. Di saat rumit, di saat galau, di saat susah baru kami mencari akan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Tuhan tolong kami agar kami memulai membangun relasi yang intim dengan Engkau. Dengan terus berdoa. Setiap pagi sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami mengutamakan Engkau. Kami memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Kami bertemu terlebih dahulu dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga satu hari penuh kami melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Engkau. Sehingga kami memperoleh sukacita yang begitu indah di dalam Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami terus menerus untuk selalu mencari akan Engkau. Menemukan Engkau. Berelasi dengan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, dari tempat kami masing-masing, kami juga berdoa menyerahkan untuk keamanan kota kami, kota Surabaya. Tentu di dalam keadaan seperti ini, mungkin saja ada hal-hal yang tidak kondusif yang kami rasakan ya Tuhan. Tuhan berkati aparat keamanan, Tuhan memberkati wali kota kami, Tuhan memberkati gubernur Jawa Timur, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang duduk di bangku pemerintahan. Tuhan tolong agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka bekerja dengan semaksimal mungkin untuk menangani keadaan kota kami ini ya Tuhan. Bapa, jangkau setiap mereka. Baharui hati jiwa mereka agar semangat untuk bekerja bagi bangsa boleh mereka aplikasikan ya Tuhan.
Bapa di surga, dari tempat kami masing-masing, kami juga berdoa bagi keluarga kami, dimanapun mereka berada. Mungkin papa mama kami, mungkin anak kami, menantu kami, mertua kami, yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Ampuni mereka, bukakan pintu kerajaan sorga, berikan mereka firman-Mu, supaya mereka bertemu dengan Engkau dan mereka membuka hati sepenuhnya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya Tuhan. Bapa, tolonglah setiap anak-anak-Mu, supaya mereka juga memperoleh keselamatan di dalam Engkau, melalui Injil kami yang kami beritakan, dan juga melalui kehidupan kami setiap hari. Mereka boleh tonton, mereka boleh melihat Kristus yang lahir dan ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau menjadikan semuanya baik di dalam hidup kami. Dari awal Engkau menciptakan dunia ini, Engkau menyatakan semua sungguh baik. Hingga pada saat ini kami tetap merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Malam hari ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa karya Tuhan lebih dari cukup untuk kita keluar dari setiap masalah hidup kita. Karena Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dengan menyerahkan seluruh keberadaan diri kita, naikkan pujian tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menopang setiap kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan tak akan
tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. kepada penginjil Melina yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini bersama kami sekalian anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca sebenarnya hanya satu kalimat saja, tetapi saya ingin kita membaca semuanya. Yaitu Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya adalah seorang mama dari 2 orang anak. Sejak pandemi ini, yaitu Surabaya diberlakukan PSBB, maka 2 anak saya itu home learning. Dua-duanya membutuhkan perhatian, terutama tentang jadwal dan tugas-tugas sekolah mereka. Saya sendiri itu membutuhkan super kesabaran untuk bisa mengajar dan membimbing, terutama anak saya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau saya mengajar anak saya yang kedua gitu ya. Anak saya suruh tulis umur 4 tahun, angka 1 sampai 10 dia bisa menulis dengan urut dan tepat gitu ya. Tapi kalau saya tanya, Me tulis angka 7, Meme enggak tahu ya apa, enggak bisa. Bapak Ibu, sekali, 2 kali, 3 kali. Tanduk yang tadinya enggak ada, tuh tiba-tiba langsung nongol keluar gitu ya. Meme 7 itu seperti ini. Enggak sampai di sana Bapak Ibu, lanjut lagi. Kalau seandainya belajar membaca, kalau membaca dari sa, si, su, se, so gitu ya. Kalau diurutkan, dia bisa baca dengan tepat. Mau huruf apapun bisa. Tapi kalau saya tanya, Me, seandainya si gitu ya. Ini bacanya apa? Gak tahu. Gak tahu. Bapak Ibu, sekali, 2 kali, 3 kali. Ini tanduk saya sudah tidak tahan, langsung nongol gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada minggu pertama pada saat home learning, itu membuat saya super duper berkecambuk di dalam hati gitu ya. Sampai dengan minggu yang kedua, saya memperoleh gambar ini Bapak Ibu. Ya, di sebuah grup para mama sekolah,
Karena saya punya 2 grup ya, anak saya kelas 5 dan juga yang kelas TKA. Tiba-tiba suatu hari muncul gambar ini Bapak Ibu. Pada waktu muncul gambar ini saya mikir-mikir, iya ya benar juga. Ini 2 minggu gitu ya, karena kita enggak tahu PSBB ternyata diperpanjang dan sampai hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, awalnya itu baik-baik saja gitu ya, beranggapan oke, dengan kesabaran, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh sayang gitu ya, saya mengajar anak-anak. Tapi lama-lama itu enggak tahan Bapak Ibu. Setiap hari bergumul, kalau malam hari saya berdoa minta ampun Tuhan, kalau hari ini saya gagal untuk menahan emosi. Paginya setelah baca firman Tuhan, saya berdoa Tuhan kasih saya kesabaran. Supaya hari ini pada saat saya mengajar Meme, saya bisa lebih baik. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan gagal gitu ya. Jatuh bangun mengajar anak saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka benarlah doa yang Tuhan Yesus ajarkan, khususnya pada permohonan yang ke-6 itu begitu relevan sampai hari ini. Dikatakan apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan menaklukkan diri di bawah kuasa serta kehendak Allah. Keluar dari kegelapan serta tempat tersembunyi di mana kita telah menyembunyikan kebenaran tentang diri sendiri. Lalu meletakkan seluruh hidup kita di hadapannya. Ini sangat tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sungguh-sungguh harus dinaikkan, dimohonkan dengan penuh kesadaran. Dan hari ini di permohonan yang ke-6, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya ingin kita bersama-sama belajar ada 3 hal Bapak Ibu. Hal yang pertama yang kita peroleh, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yaitu kita harus sadar diri bahwa kuasa si jahat itu masih eksis sampai hari ini. Kuasa si jahat itu berusaha untuk terus menggagalkan kita taat kepada kehendak Tuhan. Kuasa si jahat akan terus membuat kita untuk meragukan tentang Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini saya menunjukkan kepada kita si jahat. Si jahat adalah segala sesuatu yang tidak baik, tidak sehat, tidak benar, berbahaya dan bermasalah. Maka tokoh utama dari si jahat itu sendiri adalah iblis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iblis bisa menyerang kita secara terang-terangan dengan kuasa gelapnya, dengan merasuk kita gitu ya. Tetapi si jahat juga bisa menyerang kita dengan tidak terang-terangan, yaitu bisa melalui pikiran kita, melalui keadaan sekeliling yang tidak baik, kemudian dipoles-poles. Lihat ini loh, Allah tidak sayang sama kita. Buktinya pandemi ini tidak kunjung selesai. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi pada saat kita melihat ada saudara kita atau mungkin anggota keluarga kita yang meninggal akibat pandemi ini. Tidak mudah kita bisa fokus bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka peristiwa ini itu sama seperti peristiwa yang dialami oleh seorang pria, seorang hambanya yang bernama Charles Templeton. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1940-an, Charles Templeton adalah seorang hamba Tuhan besar. Setiap kali dia berkhotbah, ribuan orang yang mendengarkannya, bahkan banyak orang itu yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memasuki pada tahun 1949-an, di mana pada saat itu teologi liberal itu mulai muncul, di mana rasionalitas itu mulai ditekankan. Bapak Ibu, pada waktu itulah Charles Templeton mulai berpikir gitu ya. Aku masih kekurangan keterampilan intelektual dan juga pendidikan teologi yang dibutuhkan untuk menopang keyakinanku. Ketika pertanyaan-pertanyaan serta keraguan-raguan yang tak terhindarkan mulai menyerangku, akalku mulai menantang dan kadang-kadang membantah inti keyakinan dari iman Kristianiku. Sampai pada satu saat Bapak Ibu, ketika Charles Templeton melihat sebuah majalah Life, hanya sebuah gambar. Tetapi gambar itu menjadi titik klimaks Charles Templeton kehilangan imannya.
Yaitu adalah sebuah gambar seorang perempuan Afrika Utara yang sedang menggendong bayinya yang sudah meninggal. Dengan tatapan kosong dia melihat ke atas seolah-olah menantikan hujan turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambar itu begitu menampar hati Templeton sehingga membuat dia berpikir, mungkinkah kita percaya ada pencipta yang penuh kasih dan kepedulian, padahal yang dibutuhkan oleh wanita ini hanya hujan. Bagaimana Allah yang penuh kasih melakukan hal itu kepada wanita ini? Siapa yang memerintah hujan? Aku tidak, manusia lain tidak. Dialah yang menguasainya. Paling tidak, itulah yang kukira pada waktu itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kuasa si jahat masih eksis sampai hari ini. Mungkin dia tidak terang-terangan menyerang kita. Tetapi hati-hati, kuasa si jahat bisa menyerang di dalam pikiran kita. Terus membuat kita meragukan bahwa Allah yang berkuasa itu memegang kendali keadaan ini. Bahkan jikalau kita tidak hati-hati, ingat Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, kenali diri. Kita ini adalah manusia yang cenderung berbuat dosa. Ingat, kita masih menginjak bumi ini. Kita masih tinggal di dalam tubuh ini. Dengan mudah kita bisa jatuh di dalam dosa. Sekalipun kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah menebus kita. Sudah menghapus dosa kita. Tetapi Tuhan masih mengizinkan kita hidup dan terus berjuang dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Jikalau kita tidak mengenali diri kita yang adalah manusia yang cenderung berbuat dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekurangan kita, kelemahan kita dengan mudah bisa dipoles oleh si jahat. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, Lukas 7 ayat 20-22, kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Karena itu, Kolose 3 ayat 5-8, matikanlah, hilangkanlah, hancurkanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu, Anda dan saya juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita terus berjuang. Berjuang untuk mengenali diri kita. Dengan mudah si jahat bisa memoles kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk membuang semua kebiasaan buruk kita. Untuk tidak mematikan semua hal-hal yang ada di dalam diri kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita sadar diri bahwa kuasa si jahat itu masih eksis sampai hari ini. Kemudian kita mengenali diri bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita masih cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga, kita harus memiliki kepercayaan diri, yaitu untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, maha kasih, maha adil sampai hari ini. Kalaupun pandemi ini diizinkan, percayalah bahwa Tuhan masih memegang kendali keadaan ini. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan Yesus, taati firman-Nya, enggak bisa enggak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin melanjutkan kisah dari seorang teman dari Charles Templeton, yaitu Billy Graham. Bapak Ibu, di tahun yang sama pada tahun 1949 ketika Charles Templeton mengalami kebimbangan di dalam imannya,
ternyata Billy Graham pun juga mengalami hal yang sama. Gitu ya. Karena pada waktu itu memang teologi liberal mengajarkan rasionalitas itu begitu ditekankan. Dan Billy Graham pun demikian. Sampai dengan suatu ketika Billy Graham ketemu dengan Charles Templeton yang memang pada waktu itu sudah mengambil keputusan dia meragukan Tuhan, bahkan dia tidak lagi percaya sama Tuhan. Charles Templeton ngomong sama Billy Graham seperti ini, Billy, kamu masih baca Alkitab gitu ya. Billy, kamu sudah ketinggalan zaman 50 tahunan gitu ya. Alkitab itu sudah lagi tidak punya kuasa apapun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelihatannya pada waktu itu apa yang Charles Templeton sampaikan kepada Billy Graham cukup menarik Billy Graham gitu ya. Untuk mengalami kebimbangan yang sangat amat gitu ya. Tetapi ada seorang rekan yang lain itu yang memberikan satu motivasi kepada Billy Graham. Sampai kemudian Billy Graham mengambil waktu untuk mundur dari semua pelayanannya. Dan dia bergumul bersama dengan Tuhan. Sampai dengan satu waktu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Billy Graham berkata demikian. Aku sedang mencoba untuk menjadi setaraf dengan Allah. Tetapi masih ada hal-hal yang tak terucapkan. Akhirnya Roh Kudus membebaskan, memerdekakan aku untuk mengucapkannya. Bapa, aku menerima ini sebagai firman-Mu dengan iman. Aku akan mengizinkan imanku mengalahkan pertanyaan-pertanyaan kebimbangan intelektualku. Dan aku percaya bahwa Alkitab ini adalah firman yang Tuhan wahyukan. Tidak semua pertanyaanku terjawab, tetapi sebuah jembatan besar telah kulalui. Dalam hati dan pikiranku, aku tahu bahwa sebuah peperangan rohani dalam jiwaku telah terjadi. Dan aku memenanginya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lepaskanlah aku, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Biarlah ini boleh mengingatkan kita menaikkannya dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran diri bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasa yang lebih daripada kuasa yang kita miliki saat ini. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung dengan hal-hal apapun yang kita miliki saat ini dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berperang dengan diri kita sendiri, dengan keadaan kita sendiri. Percaya Tuhan, taati firman-Nya, berdoa senantiasa, ingatlah dan ketahuilah bahwa aku, Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat kami butuhkan di masa-masa ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa saat ini kami sedang menghadapi peperangan yang tidak mudah. Tuhan kuatkan, tolong teguhkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih dan keadilan yang masih memegang kendali keadaan saat ini. Dan kami percaya bahwa kuasa dari si jahat yang masih eksis itu pun tidak akan pernah bisa mengganggu kami ketika kami punya Allah, punya Roh Tuhan yang tinggal diam dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup bergantung di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, penginjil Melina. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita pada saat ini dengan bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dalam sukacita, dan dalam kelegaan. Mulai dari saat sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.